Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yelvi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini sangat memberikan manfaat yang besar bagi perubahan hidup masyarakat, di mana program ini telah banyak merubah mindset masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan. Semula mereka menganggap hanya sekedar tempat membaca buku, tempat formil, dan hanya orang tertentu saja yang bisa datang. Sekarang, perpustakaan bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan. Banyak kegiatan bermanfaat yang bisa menambah skill-skill baru dan bisa mengurangi angka kemiskinan karena bisa meningkatkan income masyarakat. Yang saya sukai dari program ini adalah selalu ada pembaharuan ilmu dan sharing informasi dari sesama mitra. Sehingga jika kita terkendala, ada saja solusi-solusi gitu yang bisa ditiru. Yang pasti saat ini perpustakaan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk berkreativitas dan beraktivitas secara lebih. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Baiklah, kita mulai cara memegang benang. Pertama, ambil yang sisi pendeknya, arahkan ke dada, lalu pegang benangnya dengan jempol dan jari tengah. Belitkan ke telunjuk, selipkan ke jari manis dan kelingking. Kemudian hak pennya kita pakai nomor 3 dan 4 ya. Cara pegang hak pen juga ada dua cara, seperti memegang pisau atau pegang pensil. Nah, ini saya pakai teknik pegang pensil. Pertama kita belajar membuat slip knot atau simpul awal. Nah, caranya kita lipat benang seperti ini, lalu masukkan hak pen ke dalam lubang, kait benang, tarik ke dalam lubang, lalu kunci. Nah, udah jadi slip knotnya ya. Selanjutnya belajar membuat rantai atau chain. Caranya sederhana saja, cuma menarik benang ke dalam lubang, tarik masuk ke lubang, tarik lagi masuk ke lubang, jadi seperti rantai. Untuk memfasilkan rantai ini kita buat sekitar 20 rantai ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, udah jadi rantainya ya. Selanjutnya masuk ke teknik yang ketiga, yaitu membuat tusuk ganda atau single crochet. Tusuk ganda ini dimulai di lubang kedua dari hak pen. Kalau ini hak pen, ini lubang pertama dan ini lubang kedua, jadi kita masuk ke dalam lubang kedua. Masukkan hak pen, kait benang, tarik ke lubang, keluarkan melalui dua loopnya. Kita ulang lagi ya. Masing-masing lubang kita isi satu single crochet. Kita isi setiap lubang dengan single crochet. Masuk ke lubang, kait benang, keluarkan melalui dua loop. Kita ulang lagi ya. Tusuk ke lubang, kait benang, terus kait lagi, keluarkan melalui dua loop. Sekarang kita masuk ke teknik yang keempat, yaitu half double crochet atau HDC. Kalau HDC ketinggiannya itu 2 rantai ya, jadi
Karena ini basicnya sudah 1 rantai, kita tambah 1 rantai lagi. Kait benang, masuk ke lubang, kait lagi, keluarkan, habiskan dalam 3 loop. Kait benang, masuk ke lubang, kait lagi, keluarkan melalui 3 loop. Sekali lagi ya, kait benang, masuk ke lubang, keluarkan melalui 3 loop. Dah, itu HDC. Sekarang teknik yang kelima, membuat double crochet. Double crochet ketinggiannya itu 3 chain. Jadi karena ini sudah ada 2 chain, kita tambah 1 chain lagi. 1 chain. Tekniknya hampir sama dengan HDC, cuma ini lebih panjang ya. Kita kait benang, masuk ke lubang, kait lagi, keluarkan, kait benang, keluarkan di 2 loop, kait lagi, habiskan. Jadi lebih panjang dari HDC. Kita ulang lagi, kait benang, masuk ke lubang, kait lagi, keluarkan 2 loop, kait lagi, habiskan. Dah, itulah beberapa teknik dasar merajut yang perlu kita ketahui. Untuk selanjutnya kita bisa belajar lagi melalui YouTube atau buku-buku yang ada di perpustakaan. Selamat mencoba. Dah. 50 kota Sumatera Barat. Batik, warisan budaya Nusantara yang mempunyai nilai dan perpaduan seni yang tinggi. Serangkaian proses penuh dedikasi dan dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Mencanting dan menorehkan lilin dalam setiap titik dan garisnya, sehingga motifnya penuh dengan syarat filosofis. Proses pewarnaan dilakukan dengan memanfaatkan tanaman gambir dan pewarnaan sintetis. Kemudian diolah hingga menjadi sebuah produk fashion yang bernilai tinggi. Inilah batik, warisan budaya yang harus dijaga untuk kelestarian Indonesia.
beberapa produk yang kita bikin dari kebun serai. Kemudian ini minyak dari serai tersebut, ada yang ukuran 10 ml, ada yang 100 ml, dan ada 30 ml. Juga ada hand sanitizer dan juga ada sabun cuci piring, produk dari minyak serai. Rendang merupakan makanan khas Sumatera Barat, Minangkabau. Rendang bukan hanya daging sapi. Salah satu kreasi rendang adalah rendang telur. Rendang telur merupakan ciri khas dari kota Payakumbuh. Rendang telur atau randang talua berbentuk lempengan tipis kotak-kotak seperti keripik. Teksturnya renyah karena telur sudah dibuat super garing. Begitu pula baluran bumbu rendang tak lagi basah. Sudah kering seperti serundang, sehingga tahan untuk disimpan sampai 6 bulan. Rendang telur bisa dimakan begitu saja sebagai cemilan atau dimakan bersama nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memperkenalkan ekoenzim yang dibuat di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman. Nah, ekoenzim ini memiliki manfaat yang sangat banyak sekali ya. Bisa kita gunakan sebagai alat pembersih, sebagai pupuk, bisa juga kita gunakan sebagai anti hama. Nah, semua manfaat itu sebenarnya merupakan bonus. Tujuan utama kita membuat ekoenzim ini adalah untuk mewariskan lingkungan dunia dan bumi yang lestari kepada anak cucu kita dengan mengolah sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, kita lihat peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan ekoenzim ini. Pertama, kita butuh timbangan. Kemudian kita butuh pisau
talenan, dan gula aren. Kita butuh gelas dan air. Air ini pastikan bukan air PDAM. Kita harus memakai air hujan atau air tanah. Butuh piring dan sampah-sampah limbah dapur. Ini tadi saya pakai kulit buah pir, kulit jeruk, kulit wortel, kulit nanas, dan daun pandan. Nah, usahakan setiap membuat ekoenzim ini kita pakai daun pandan dan kulit jeruk ya, agar hasil ekoenzimnya lebih wangi. Nah, itu tujuannya. Oh ya, ini bejana tempat kita menyimpan larutan ekoenzim kita nanti ya. Saya kebetulan ini pakai botol ples. Nah, lanjut ke proses pembuatan. Kita timbang airnya 500 gram ya, atau 500 ml itu sama. Ya, ini 500 gram. Kita tuang ke bejana. Kita butuh 1 bagian gula. Kalau ini 10 bagiannya 500 gram, berarti 1 bagian ini 50 gram. Ini 50 gram. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar larut gulanya. Ya, ini sudah larut. Oke, dan keseluruhan sampah ini sudah saya timbang tadi, ini berjumlah 150 gram. Nah, rumus tadi masuk ya, 10, 1, 3. 10 bagian air 500 gram, 1 bagian gula 50 gram, dan 3 bagian sampah 150 gram. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam bejana ini. Pastikan sampah yang kita bikin ekoenzim itu sampah yang masih segar, tidak busuk dan tidak bau ya. Ini sampahnya udah masuk semua. Kita aduk-aduk seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita tinggal tutup dan bikin labelnya. Hari ini kita bikin tanggal 25 November dan akan panen nanti pada tanggal 25 Februari. Ekoenzim ini pada minggu pertama akan mengeluarkan banyak gas. Jadi kita harus setiap harinya di minggu pertama membuka tutupnya ini. Buka sebentar biar gasnya keluar, kemudian tutup lagi. Udah 1 kali sehari aja. Kemudian memasuki minggu kedua dan selanjutnya sampai kita panen, ini boleh ditutup begini, kedap udara, dan kita tinggal menunggu masa panen. Ini ekoenzim yang sudah saya bikin pada tanggal 18 Juli ya. Dan saya sudah panen kemarin pada 18 Oktober saya panennya. Dan ini hasilnya. Ini sudah saya saring ya, pada tanggal 18 Oktober saya saring. Nah, ini sekarang sudah saya gunakan untuk pupuk tanaman. Alhamdulillah, ada jeruk nagami saya yang kemarin sempat rontok daunnya karena hama. Saya semprotkan dengan ekoenzim ini. Alhamdulillah, hasilnya sangat memuaskan. Dan baunya juga harum. Oke, demikian peragaan kita tentang pembuatan, manfaat ekoenzim ini. Semoga bermanfaat. Ini merupakan salah satu kegiatan program TPBIS di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman. Oke, salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Selamat datang di Nagari Ampek Kotohili. Nagari yang terletak di Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Senantiasa memberi pelayanan kepada masyarakat, pembangunan nagari, serta memberi edukasi kepada masyarakat melalui Perpustakaan Nagari. Terdapat banyak edukasi di Perpustakaan Nagari Ampek Kotohili tentang agama,
sosial, kebudayaan, kesenian, budidaya, hingga kuliner. Berbicara tentang kuliner, di Kecamatan Batangkapas, khususnya Nagari Ampe Kotohilie, ada salah satu kuliner khas yang menjadi makanan favorit setiap wisatawan yang melintas di daerah ini sebagai isonik oleh-oleh bahwa pernah ke Batangkapas, Nagari Ampe Kotohilie, yaitu pinukui. Ya, pinukui. Bahan-bahan seperti kelapa yang dimasak menggunakan sebut kelapa dan tidak menggunakan kayu api. Untuk mempermudah pembuatan, tempurung kelapa dikupas lalu dicuci hingga bersih. Setelah itu, kelapa diparut menggunakan mesin agar proses pembuatan lebih cepat dan simpel. Kami dari Perpustakaan Nagari Ampe Kotohilie bertanya mengenai pinukui yang ada di Batangkapas. Yang apa sampai ke mana? Oh, di bawah orang jawab. Sampai ke Papua, ke Lombok lah Pak Iyo, ke Malaysia. Mulainya penduduk itu tahun dari Malaysia dulu ya. Bahannya bare, kerambi, gula, garam, tapai, vanile. Tidak hanya sampai di situ, di balik produksi pembuatan pinukui juga membuka lapangan kerja. Setidaknya ada belasan pekerja ikut dalam pembuatan pinukui ini. Pinukui ini dibuat menggunakan wadah khusus dengan api yang kecil. Rasanya yang enak membuat pengunjung tidak mau ketinggalan dan merasa rugi jika belum membawa oleh-oleh khas Batangkapas dari Ampe Kotohilie ini.
cakrawala ilmu, ku arungi samudra informasi, juga ku gali ilmu, karena ku telah berjanji untuk jadi cerdas, berliterasi. Literasi bantu berantas kemiskinan, literasi mampu melawan kebodohan, literasi sanggup merubah kehidupan, literasi untuk hidup lebih mapan. Literasi, literasi. Selamat datang di Perpustakaan Nagari Sungai Asam. Permisi Pak, izin menanyakan bagaimanakah perkembangan Pustaka Nagari Sungai Asam sampai saat sekarang ini Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nofri Hadi Saputra. Saya sebagai Wali Nagari Sungai Asam. Salah satu visi kita di bidang kebijakan pemerintah Nagari Sungai Asam ini di bidang peningkatan kualitas perpustakaan adalah menjadikan Pustaka Nagari sebagai pusat literasi masyarakat yang manfaatnya sangat kita rasakan dalam 3 tahun ini. Kita memulai di tahun 2019 yang lalu untuk meningkatkan kemampuannya melalui literasi, khususnya di bidang peningkatan ekonomi masyarakat dan juga di bidang kultur, budaya, dan sosial. Nah, melalui kegiatan literasi berbasis kepustakaan ini, kita juga sudah mengembangkan usaha-usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat
yang berbasiskan kepada sektor pertanian, mulai dari usaha bagaimana mengembangkan budidaya jamur merah, kemudian bagaimana mengembangkan usaha ekonomi berbasis ternak, itik petelur. Jadi harapan kita semoga dengan adanya perpustakaan ini selain dapat meningkatkan kemampuan literasi masyarakat dalam memajukan ekonominya, juga menjadi sumber literasi terutama bagi kami di petugas atau perangkat nagari yang ada di Nagari Sungai Asam ini. Mereka juga aktif untuk meriset, mencari informasi-informasi terbaru, karena setiap regulasi yang ada diturunkan kepada setiap desa itu adalah regulasi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, sehingga kalau kita tidak up to date terhadap perkembangan informasi, maka kita akan menjadi desa yang tertinggal. Kita sangat welcome terhadap seluruh unsur lapisan masyarakat, apakah kelompok pertanian, kelompok perikanan, kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat, kelompok dasawisma, pemuda-pemudi, untuk selalu aktif dan memanfaatkan fasilitas ini seluas-luasnya demi kemajuan Nagari Sungai Asam ke depan. Mungkin itu, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Two oceans in between us, and away from the shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside, this one made a pig of me. This wall is primal, my guiding door. The headache pill, the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are too cuddled up with a heart condemned. I should love you and I swear I do. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di era informasi, perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
mendorong perpustakaan untuk menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan. Sejak 2012, jutaan orang telah merasakan manfaat dari perpustakaan baik di provinsi, kabupaten, kota, maupun desa atau kelurahan, sehingga menjadi bagian dari program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJPAN 2020-2024. Implementasi program dilakukan dengan menjalankan 3 strategi utama, peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat, dan advokasi, juga mendorong keberlanjutan dan kemandirian perpustakaan melalui replikasi mandiri. Sekarang, banyak kegiatan yang bisa dilakukan di perpustakaan. Melalui kegiatan pelibatan masyarakat, perpustakaan secara aktif menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di berbagai bidang. Selain itu, perpustakaan juga melakukan beragam kegiatan promosi agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari hadirnya perpustakaan. Salam literasi.